Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Sobri di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak, tapi seperti biasa kita intro terlebih dahulu. Check this out. Hi, good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah, Mr. Fine, thank you. Before we learn about Akidah Akhlak, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kompetensi dasar: meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran: setelah belajar beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, anak-anak dapat menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Apakah Anda tahu yang dimaksud dengan qada dan qadar itu? Untuk lebih jelasnya, simak videonya hanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada kali ini adalah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Markijut. Mari kita lanjut. A. Pengertian. 1. Qada. Menurut bahasa, qada adalah keputusan atau ketetapan. Sedangkan menurut istilah, qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali atau zaman sebelum terjadinya sesuatu, semua yang terjadi pada makhluknya termasuk manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 22 yaitu sebagai berikut. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Dua, qadar. Menurut bahasa, qadar adalah ukuran atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 2 yaitu sebagai berikut. Dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. B. Penjelasan. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam.
Qada dan qadar merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Adapun takdir itu ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Ada dua macam takdir yang terjadi pada manusia, yaitu satu, takdir mubram adalah ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Contohnya adalah kelahiran, kematian, terjadinya hari kiamat dan sebagainya. Dua, takdir mu'allaq. Apakah itu takdir mu'allaq? Adalah ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dapat dirubah oleh manusia dengan cara usaha atau ikhtiar dan berdoa. Contohnya, miskin menjadi kaya. Tentunya jika misalnya rajin bekerja, rajin menabung, maka akan menjadi kaya. Kemudian kurang bisa menjadi pintar. Seandainya jika seorang pelajar kurang bisa dalam memahami sesuatu, dengan rajinnya belajar, maka lama-kelamaan dia akan menjadi bisa dan menjadi pintar, bahkan menjadi cerdas, dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Najm ayat 39 yaitu sebagai berikut. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Kita harus berusaha agar yang terjadi hanyalah hal-hal yang baik. Selain berusaha, hendaknya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita inginkan menjadi kenyataan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ghafir ayat 60. Yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Apabila kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh tetapi belum berhasil, hendaknya bersabar. Kegagalan harus kita terima sebagai ujian. Jika kita bersabar, kita akan lulus dalam ujian. Sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik akibatnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu tidak sia-sia. Segala sesuatu yang terjadi atas diri kita pasti ada hikmahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 216 yaitu sebagai berikut. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. C. Beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Belajar atau bekerja dengan sepenuh hati. 3. Menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. 4. Belajar bersungguh-sungguh agar pandai. 5. Selalu meningkatkan potensi diri. D. Hubungan tawakal dengan qada dan qadar. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha dan berdoa. Tawakal bukan berarti pasrah terhadap keadaan serta tidak mau berusaha lagi. Tetapi tawakal itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha secara maksimal dan berdoa lalu menyerahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang hidup dengan penuh rasa tawakal akan berpikiran bahwa segala yang dilakukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 yaitu sebagai berikut. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan keadaanku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri.
Tawakal bukan hanya diam menunggu rezeki datang sendiri, tetapi rezeki harus diusahakan dengan kerja keras dan usaha yang maksimal. Contohnya, seorang pelajar yang ingin berprestasi bukannya berpangku tangan menunggu prestasi datang, tetapi harus belajar dengan maksimal untuk meraih prestasi. Setelah itu berdoa, lalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertawakal agar yang diinginkannya tercapai. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Sungguh-sungguh berusaha dalam kehidupan. 2. Menjadi orang yang giat berusaha, rajin belajar dan bekerja. 3. Selalu bersyukur kepada Allah jika mendapatkan nikmat. 4. Hati akan selalu tenang, tidak gelisah dan berkeluh kesah. 5. Menjadi sabar ketika menghadapi cobaan. 6. Insya Allah akan mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pembahasan tentang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala telah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.